Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Siap. Hek. Istirahat di tempat. Hek. Jadi guys, ngomong-ngomong soal militer ya, dulu tuh gue pernah ikut wajib militer di salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Wah, itu bener-bener deh. Fisik lu tuh bener-bener digebres sama kedisiplinan lu. Kangen sih sebenarnya. Ada gak sih dari kalian yang pernah ikut wajib militer? Komen dong di bawah. Nah, belum lama ini kan lagi ada tuh ketegangan ya antara negara Rusia sama Ukraina. Sama negara-negara NATO lainnya ya, kayak Inggris, terus juga ada Amerika dan lain-lain gitulah. Dimana para tentara mereka ini udah pada siap guys. Apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Iya, gue nggak tahu juga. Tapi emang salah satunya gue tuh suka banget ya sama hal-hal tuh kayak sejarah, politik gitu-gitulah. Makanya kali ini gue tuh punya cerita yang menurut gue tuh seru banget buat kalian ya. Pengalaman horor seorang tentara yang ditulis oleh penulis legend kita, Cinta Kirana. Halo Cinta. Udah lama banget gue kenal sama Cinta Kirana dari Om Mamat season 1 dulu itu ya. Dimana gue bawain kisah dia yang berjudul Ibu yang dikubur itu bukan aku. Nah sebelum dimulai tuh kayak biasa ya, subscribe, like, comment, share yang banyak dulu. Terus jangan lupa nih, follow Instagram gue Drill Aditya biar cepet centang biru guys. Sama jangan lupa nih, follow TikTok kita dimana sekarang tuh udah verified. Dan nantinya konten-konten horor di TikTok itu nggak bakal ada dimanapun selain di TikTok. Langsung aja nanti linknya gue taruh di deskripsi. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Mulang Tarima. Kejadian ini terjadi di tahun 1985 di sebuah hutan pinus yang pohonnya itu masih rapet kiri kanannya. Dimana sebenarnya ini adalah kawasan danau buatan yang dibuat oleh kolonial Belanda. Saat itu Pak Wira sama komandannya sama rekan-rekannya juga berangkat tuh untuk meninjau medan yang nantinya tuh digunakan untuk latihan para tentara. Di tahun 1985, hutan di sekitar Danau Bandung itu ya masih sangat lebat dan rimbun. Mereka meninjau medan tanpa menggunakan kendaraan alias berjalan kaki. Karena memang ya kendaraan pada saat itu ya masih belum memadai seperti sekarang. Nah, dalam perjalanannya mereka itu istirahat di sebuah gubuk tua yang ada di tengah hutan. Gubuk itu kosong ya, dimana biasanya dijadiin tempat singgah aja bagi orang-orang yang mendaki. Gubuknya itu ada di pinggir jalan berbatu yang rusak dan itu adalah satu-satunya gubuk yang ada di sana. Pak Wira dan yang lainnya pun memutuskan untuk bermalam di gubuk tersebut. Waktu menunjukkan jam 7 malam, nah udaranya tuh dingin mulai menghampiri dan menusuk tubuh. Duh dingin. Ya udah akhirnya mereka nyalain tuh api unggun di depan gubuk tersebut. Nah di saat Pak Wira dan yang lainnya ini lagi menghangatkan tubuh mereka, dari arah utara tiba-tiba kedengeran suara nenek-nenek yang lagi mengaduh-aduh. Aduh, aduh, aduh. Kaget dong Pak Wira sama yang lainnya, mereka pun langsung melihat ke arah sumber suara tersebut. Loh, kok ada nenek-nenek? Ya walaupun cahayanya kurang memadai ya pada saat itu karena emang udah malam dan ada di tengah hutan, tapi mereka masih bisa melihat ya dari kejauhan kalau ada seorang nenek-nenek nih lagi menuruni jalan bebatuan yang rusak tanpa menggunakan alas kaki.
Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Ucap nenek itu setiap kali dia menginjakkan kakinya di atas batu kerikil. Tampaknya nenek itu kesakitan. Rambut nenek itu putih, tersanggul kusut nggak beraturan. Sisanya tergerai ke bagian depan, menutupi sebagian wajahnya yang keriput. Perawakannya itu kurus dengan tinggi sekitar 145 cm. Usianya juga udah sangat sepuh. Saat itu dia pakai kebaya dan kain batik sebagai bawahannya. Kok bisa ya ada nenek-nenek malam-malam dan penampilan dari nenek itu juga kelihatan berantakan. Komandan langsung memerintahkan Pak Wira untuk menghampiri nenek tersebut. Ya udahlah, Pak Wira pun berjalan mendekati nenek itu. Permisi, Nek, mau kemana? Mau nyari anak saya di Lebak. Pak Wira kemudian melaporkannya tuh kepada komandan. Izin komandan, ternyata nenek tersebut sedang mencari anaknya di daerah Lebak. Entah merasa iba atau gimana, komandan langsung memerintahkan Pak Wira dan juga Pak Diki untuk mengantar nenek tersebut ke jalan raya Lebak yang ada di arah bawah sana. Iya, karena nggak ada kendaraan, mereka berdua pun mengantar nenek tersebut dengan berjalan kaki. Sebenarnya, siapa nenek-nenek tersebut? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Jalan lah tuh Pak Wira sama Pak Diki nganterin nenek tersebut ke bawah. Dimana biasanya kalau normal ya, perjalanan itu dapat ditempuh kira-kira sekitar 1 jam lah. Nah, karena ini bawa nenek-nenek, tentunya jalannya jadi lebih perlahan dong. Ya otomatis nyampenya bakal jadi lebih lama. Sebenarnya Pak Wira ini udah berulang kali yang nawarin, "Nek, mau digendong nggak?" Atau "Nek, saya pegangin ya." Tapi entah kenapa, nenek itu terus menolaknya. Hingga ketika di tengah perjalanan, sang nenek ini kepleset dan nyaris jatuh. Untungnya ada Pak Wira yang langsung refleks megang lengan sang nenek, di mana lengannya itu dingin banget. Loh, kok tangan si nenek dingin banget ya? Mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, sekitar 2 jam akhirnya mereka sampai juga nih di Jalan Raya Lebak. Ya udah, mereka pun menunggu mobil yang lewat. Karena emang udah malam ya, jadi otomatis jalanan sepi juga. Nah, nunggu tuh mereka. Akhirnya lewat juga dong mobil truk sayur yang lagi menuju ke arah Tonggo. Karena arah ke Tonggo itu pasti lewatin Lebak, jadi Pak Wira itu minta izin sama sang supir untuk mengantar nenek ini ke daerah Lebak. Ya udahlah, untungnya sang supir pun menyetujuinya. Ya udah, karena supirnya nggak keberatan, nenek pun akhirnya berangkat tuh ke Lebak naik truk sayur. Pak Wira dan Pak Diki pun kembali ke gubuk tuh. Nah, selama perjalanan mereka setengah berlari ya, karena emang untuk mempercepat waktu dan juga menghangatkan tubuh mereka. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Namanya juga tentara, cuman butuh waktu sekitar setengah jam. Mereka udah sampai lagi tuh di gubuk. Nah, Pak Wira langsung lapor ke komandan. "Komandan, nenek sudah saya antarkan naik truk sayur ke daerah Lebak." Yaudah, akhirnya Pak Wira dan Pak Diki pun menghangatkan diri ya di depan api unggun tuh sama yang lainnya. Nah, sekitar 15 menit, tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Suara nenek itu kedengaran lagi. Nenek tersebut datang kembali. Kali ini sang nenek itu dari arah bawah ya, berjalan menanjak sambil mengadu-ngadu kesakitan tanpa alas kaki.
Ya persis lah kayak pertama kali Pak Wira dan lainnya itu bertemu nenek tersebut dari arah atas. Semua yang ada di situ langsung kaget luar biasa. Loh kok bisa begini? Mereka langsung mengisi senjata buat jaga-jaga ya sambil mengambil posisi. Komandan marah. Dia lalu mendekati Pak Wira dan bertanya dengan nada tinggi. Hei, tadi katanya sudah diantar. Kok nenek itu datang lagi? Saya tidak tahu Pak, tapi yang jelas tadi saya lihat nenek itu udah naik truk menuju ke daerah Lebak, bela Pak Wira. Di situ semuanya tuh bener-bener bingung, coba muter otak ya, dimana hal ini itu bener-bener nggak sesuai logika. Ya nggak mungkin nenek itu kembali secepat itu. Tadi aja pas turunnya memakan waktu sekitar 2 jam. Lah ini jalan yang menanjak, kok dalam waktu 45 menit udah bisa nyampe atas lagi. Sungguh tidak masuk di akal. Dan anehnya lagi, nenek itu tidak mau mendekat ke arah api unggun. Dia hanya berdiam diri saja dari kejauhan sambil mengaduh-aduh. Gak lama dari kejadian itu, datang nih mobil Range Rover tentara dari arah atas pengen berbelanja ya ke arah Tonggok untuk keperluan di markas. Komandan pun menghentikan mobil itu dan mengkoordinasikan supaya mobil itu bisa mengantar sang nenek ke daerah Lebak. Sang nenek pun menaiki mobil dan duduk di kursi belakang. Mobil pun melaju pergi bersama sang nenek meninggalkan gubuk tersebut. Nah, karena kejadian itu, Pak Wira sama yang lainnya pun melanjutkan perjalanan tuh dan istirahat di barak dekat Danau Bandung. Sekitar pukul 5 subuh nih, saat keadaan tuh masih gelap dan berkabut, Pak Wira ini niat pengen mandi ya di tempat pemandian umum yang ada di sekitar danau. Nah, pada saat itu Pak Diki pun ikut menemani. Mereka berdua itu pergi menyusuri pinggiran danau sambil membawa senjata. Di mana tempat pemandian itu sebenarnya ada di sisi danau yang lain. Jadi mereka tuh harus memutari danau tersebut. Hingga disinilah ada sebuah kejadian terjadi lagi. Sebelum sampai di pemandian, di tengah-tengah gelapnya hutan, mereka berdua ngeliat ada sepasang bola mata merah menyala kayak sorotan lampu ya. Lalu dengan cepat tuh menghilang di balik perpohonan dan lari menuju ke arah gunung. Mereka berdua kaget ya, tapi emang karena namanya tentara, mereka pun mendekati tuh sumber sorot mata merah yang tadi terlihat. Nah, saat didekati, ternyata mereka itu ngelihat ada seekor kijang yang baru aja mati. Di bagian lehernya terdapat luka bekas gigitan binatang buas. Pak Wira dan Pak Diki pun menyimpulkan, loh, jangan-jangan sorot mata merah tadi ternyata macan kumbang lagi yang membunuh binatang kijang ini. Karena memang menurut mereka ya, di tahun 1985 itu masih ada macan kumbang di tempat tersebut. Emang iya ya? Karena kejadian itu mereka berdua nggak jadi jalan nih ke tempat pemandian umum. Mereka bawa aja kijang tersebut ke barak lagi untuk dimasak dan disantap bersama-sama. Komandan pun bertanya ya, gimana caranya kok kalian bisa dapat kijang? Ya mereka jelasin aja, pas tadi lagi jalan tuh di tengah gelapnya hutan mereka sempat ngeliat ada sepasang bola mata warna merah. Nah ya udahlah, akhirnya mereka menemukan tuh kijang tersebut. Dimana itu adalah salah satu menu yang istimewa. Mereka pun menyantap makanan tersebut. Nah gak terjadi tuh hal-hal aneh apapun sampai malam hari pun kembali tiba. Saat Pak Wira ini lagi tidur istirahat, antara sadar dan tidak sadar, tiba-tiba datang nenek yang kemarin ditolong oleh Pak Wira. Terima kasih karena sudah membantu nenek untuk bertemu anak nenek. Nenek tidak bisa memberikan apa-apa. Hanya itu saja yang bisa nenek berikan untuk dimakan beramai-ramai. Loh, jadi itu macan? Apa sih nenek? Pak Wira pun langsung bangun dan tersadar. Di situ dia mikir ya, loh, jangan-jangan
sosok nenek ini ternyata adalah macan kumbang yang tadi pagi menerkam sang Kijang. Dan Kijang itu adalah hadiah pemberian nih bagi Pak Wira dan lainnya dari nenek tersebut. Nah, setelahnya Pak Wira pun mulai mencari informasi hingga dia pun mendapatkan sebuah informasi yang mungkin berhubungan dengan kejadian ini. 2 minggu sebelum Pak Wira dan para tentara lainnya itu meninjau lokasi, ternyata anggota Brimob sudah menggunakan tempat itu untuk latihan. Mereka menemukan anak macan kumbang yang terlihat sakit dan membawanya ke daerah Lebak untuk diobati. Induk macan kumbang itu mencari anaknya sampai tibalah Pak Wira dan yang lainnya 2 minggu kemudian. Sang induk menjelma menjadi nenek tua untuk meminta tolong menemui anaknya. Rupanya sang induk macan kumbang ini hanya ingin memastikan ya keberadaan anaknya itu ada di mana dan dalam keadaan sehat atau tidak. Dan dari kejadian ini tuh bisa kita ambil pelajaran ya, dimana ketika kita berbuat baik ya pasti ada aja tuh balasan yang baik juga terhadap kita. Semoga kita semua selalu menebarkan kebaikan kepada sesama. Itu dia guys, sebuah cerita luar biasa dari Cinta Kirana ya, dimana seru juga ya ketika kita mendengar kisah-kisah para militer yang lagi berlatih maupun berjuang. Mudah-mudahan narasumbernya itu bisa diundang langsung. Makanya yuk banyakin komennya biar Cinta Kirana atau narasumbernya langsung baca, atau lo bisa tag juga deh Instagram gua atau Cinta Kirana. Oh ya, terus kalau ada yang nanya, apa sih Bang sebenarnya arti dari Mulang Tarima? Nah, arti dari Mulang Tarima itu berarti balas budi. Oke, gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.